Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana caranya menghitung luas dengan menggunakan rumus segitiga. Pada materi ini akan disampaikan cara menghitungnya dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah kita mengetahui jarak dari ketiga sisi pada segitiga, maka kita dapat menghitung luasnya. Rumus yang digunakan adalah rumus berikut ini. Dengan menggunakan rumus ini, maka kita bisa menghitung berapa luas segitiga yang sudah diketahui ketiga panjang sisinya. Kita dapat menggunakan Microsoft Excel untuk menghitungnya. Di sini akan saya coba tampilkan bagaimana cara atau proses perhitungan dan rumus yang dipergunakan. Rumusnya adalah L sama dengan akar S kali kurung buka S dikurangi A, kurung buka S dikurangi B, kurung buka S dikurangi C, kurung tutup, dan kurung tutup. Di mana S adalah jumlah dari ketiga sisi, yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C, secara total dijumlah panjangnya, kemudian dibagi 2. Kemudian ketika di sini ada 3 segitiga pada suatu bidang, setelah kita ukur, ada jarak-jarak yang bisa kita lihat di sini untuk masing-masing panjang sisinya, maka kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Segitiga pertama, kemudian segitiga kedua, dan segitiga ketiga. Masing-masing sisi kita masukkan ke dalam satu kolom. Di sini sisi yang pertama ada segitiga 1, 10, sisi yang kedua 15, sisi yang ketiga 23,167. Demikian juga untuk segitiga yang kedua dan segitiga yang ketiga. Untuk kolom berikutnya, di sini kita buat kolom yang isinya adalah penjumlahan dari sisi A, sisi B, dan sisi C dibagi 2. Untuk rumus pada Excel-nya adalah kita menggunakan sama dengan, kemudian kurung buka, pilih kolom sisi A, yaitu di sini C7, kemudian D7 untuk sisi B, dan E7 untuk sisi C. Kemudian dijumlah, artinya dalam kurung, kemudian dibagi 2. Jadi rumusnya saya ulangi di sini, sama dengan kurung buka C7 artinya sisi A, kemudian D7 ini sisi B, E7 di kolom E yang baris ke-7, kemudian kurung tutup, kemudian dibagi 2. Nah, setelah itu kita hitung jumlahnya. Di sini hasilnya adalah 24,084. Demikian juga kita hitung untuk segitiga yang kedua dan segitiga yang ketiga. Untuk segitiga yang kedua, jumlahnya adalah 31,644. Kemudian untuk yang segitiga ketiga, 3 panjang sisinya ketika dijumlahkan, kemudian dibagi 2 adalah 21,405. Rumus yang digunakan sama. Kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu untuk luas segitiga. Kita hitung segitiga yang pertama. Dengan rumus yang ada, yang tadi sudah saya sampaikan, kita masukkan ke rumus pada Microsoft Excel.
Rumus yang dipergunakan adalah sama dengan SQRT. Ini SQRT ini adalah akar. Kemudian kurung buka. Kemudian di sini masukkan kolom F7. F7 adalah hasil penghasil segitiga yang rumus yang sebelumnya. Kemudian bintang, ini arti kali, kemudian kurung buka, F7. F7 adalah ini jumlah hitungan dari panjang sisi, kemudian dikurangi C7. C7 di sini adalah sisi A dengan kurung tutup, kemudian bintang, kurung buka, F7 dikurangi D7, kurung tutup, kemudian bintang, kemudian kurung buka, F7 dikurangi E7, kurung tutup, dan kurung tutup. Setelah diketik rumus ini, kemudian hasilnya adalah 53,138. Dan untuk segitiga yang kedua, dengan rumus seperti ini, kita juga bisa copy langsung, selesai, kemudian kita hitung jumlahnya. Dan jumlahnya adalah luas dari ketiga segitiga. Kita mencoba menghitung jarak datar pada jarak miring yang sudah kita ketahui jaraknya dan kemudian diketahui sudutnya. Kita akan menghitung berapa jarak datarnya dan berapa jarak tegaknya. Rumusnya adalah untuk jarak datar D cos alfa dan untuk jarak tegak adalah D sin alfa. Kita perlu menghitung untuk sinus dan kosinus. Untuk menghitungnya kita dapat menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya sudut yang kita peroleh kita hitung dulu dalam format radian atau kita konversi ke radian. Kita coba bagaimana caranya. Nah, di sini saya tunjukkan bagaimana menghitung sinus dan kosinus sudut alfa yang sudah kita ketahui dalam bentuk derajat. Ada beberapa angka dalam derajat sudut alfa. Di sini kita hitung, kita coba ya, angka 0, 5, 15, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Kemudian kita konversi kepada radian. Kemudian mengenai angka di belakang komanya, kita bisa menyesuaikan apakah 2 di belakang koma, ataukah 3, ataukah 4, ataukah 5, dan seterusnya. Kita coba di sini dengan 2 di belakang koma. Caranya bagaimana untuk menghitung sinus dan kosinus? Untuk menghitungnya kita masukkan terlebih dahulu rumus untuk sudut radiannya. Sama dengan B12 artinya kolom ini sudut derajat, kemudian di sini bintang kali ya, PI, kemudian kurung buka, kurung tutup, kemudian garis miring 180, sama dengan, kemudian kolom yang di sebelah kiri ya sudutnya, kemudian kita ketik bintang sekali, kemudian kita ketik P fungsi, kemudian kita pilih PI ya, kita langsung ketikkan saja di sini PI. Setelah itu kurung buka, kurung tutup, garis miring itu dibagi 180. Bentar. Kemudian kita coba copy ke bawahnya, paste, ini angkanya sama. Yang ini kita coba. Kemudian bagaimana dengan sinus dan kosinusnya? Kita tinggal masukkan rumusnya, sama dengan sin, kurung buka, arahkan ke sudut radian, kurung tutup, enter. Kemudian kita
copy, kita paste di sini, sama hasilnya. Kita coba. Kemudian cosnya sama dengan cosinus cos ya, kurung buka, kemudian pilih yang radian. Ini sudut radiannya, jangan keliru ya, sudut radian yang diambil. Kemudian kurung tutup, enter. Kemudian kita langsung masuk ke jarak datar, jarak miring, dan jarak tegak. Jadi kita coba tes di sini, kita masukkan angka 100 misalnya. Ini 100 adalah jarak miringnya. Kemudian sudut radiannya. Kemudian untuk jarak tegaknya bagaimana? Untuk jarak tegaknya adalah D kali sin alfa. B12, kolom B, baris 12, kali E12. E12. Untuk kosinus, kita coba hitung lagi dengan rumus yang seperti contoh tadi. Jadi sama dengan kosinus dari sudut radian. Di sini sama dengan cos D12. Setelah dihitung kosinusnya, kemudian kita cek jarak datarnya seperti apa. Jarak datarnya adalah D kali cos alfa. D-nya jarak ini, kemudian cos alfa. Cos alfa kita sudah hitung hasilnya ini. Jadi tinggal sama dengan D12 kali G12. Tinggal kita copy ke bawahnya. Dengan jarak miring yang sama, maka kita di sini dapat melihat bahwa jarak datarnya semakin besar sudut alfanya, semakin besar sudut alfanya, makin ke atas sudah ya. Berarti jarak datarnya akan semakin pendek. 100 jarak miringnya, jarak datarnya 100 jika sudutnya adalah 0 derajat alfanya. Berarti memang betul-betul datar ya. Tapi ketika di sini 45 derajat kemiringannya, maka jarak miring yang 100 meter ini menjadi 70,71 meter, jadi lebih pendek. Kemudian dengan sudut yang 60 derajat, maka jarak miring yang 100 meter ini menjadi 50 meter. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara menghitung luas ketika ketiga sisi pada sebuah bidang segitiga sudah diketahui panjangnya, dan bagaimana menghitung jarak datar ketika sudutnya sudah diketahui dan jarak miringnya sudah diketahui. Kemudian juga di sini sudah saya sampaikan bagaimana cara untuk menghitung berapa sinus dari sudut yang kita ketahui. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada materi-materi berikutnya. Jika materi ini bermanfaat, agar dapat mendukung channel ini, bisa memberikan like, komen, share, dan tentunya subscribe. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat.